Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau membahas mengenai pergantian Panglima TNI. Sejak Republik ini berdiri, sudah ada 22 jenderal menjadi Panglima TNI. Panglima TNI pertama adalah sosok legendaris Jenderal Sudirman. Sementara saat ini, Panglima TNI dijabat Jenderal Andika Perkasa. Andika sendiri akan mengakhiri masa baktinya sebagai prajurit TNI pada Desember 2022. Artinya, diperkirakan sebentar lagi Presiden Jokowi akan menunjuk siapa sosok Panglima TNI selanjutnya. Ada dua nama yang santer beredar sebagai calon kuat Panglima TNI. Mereka ialah Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Jika melihat dari sisi pergiliran antar matra, tentu nama Yudo Margono yang harusnya menggantikan Andika. Tapi sekali lagi, pergantian Panglima TNI tidak bisa hanya dilihat dari sisi pergiliran antar matra. Ada aspek-aspek lain yang lebih menonjol, utamanya adalah faktor politis. Apalagi pergantian Panglima TNI saat ini terjadi di tahun politik jelang pemilu 2024. Dan yang harus diingat, pergiliran antar matra bukanlah sebuah kewajiban. Jadi, belum tentu Yudo Margono akan menjadi orang nomor satu di TNI. Bisa saja Jenderal Dudung yang menjadi pilihan presiden. Jika itu terjadi, maka ini akan menambah panjang daftar Panglima TNI dari Angkatan Darat. Sejak era Panglima Sudirman hingga Andika Perkasa, sudah ada 17 jenderal Angkatan Darat yang menjadi Panglima TNI, 3 dari Angkatan Udara dan 2 dari Angkatan Laut. Lalu, mengapa tongkat komando Panglima TNI didominasi oleh Angkatan Darat? Di era Presiden Soekarno, ada 4 kali pergantian jabatan Panglima TNI. Sebenarnya, di awal kemerdekaan, ketika TNI masih bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Presiden Soekarno menunjuk Supriyadi Perwira Peta sebagai Panglima TKR. Namun, pemimpin pemberontakan Peta di Blitar ini tidak pernah muncul ke permukaan. Ada yang menyebut Supriyadi gugur di tangan Jepang. Ada juga yang berkeyakinan Supriyadi masih hidup dan memimpin pertempuran di sejumlah tempat. Kosongnya kursi Panglima TKR membuat para perwira mendesak pemerintah segera menunjuk Panglima. Kepala Staf Umum TKR Letjen Urip Sumoharjo berinisiatif menggelar rapat besar. Urip memanggil semua komandemen, Panglima Divisi dan Resimen TKR menggelar konferensi pada 12 November 1945. Konferensi itu bertujuan memilih Panglima TKR menggantikan Supriyadi. Dalam rapat yang berlangsung panas itu muncul 8 nama calon Panglima TKR. 2 diantaranya dari Angkatan Laut yaitu Laksamana M. Pardi dan Nazir. 1 orang dari Angkatan Udara yaitu Suryadi Suryadharma. Sementara dari Angkatan Darat ada nama Urip Sumoharjo dan Jenderal Sudirman. Setelah diadakan pemilihan 2 putaran, terpilih 2 nama yaitu Urip dan Sudirman. Pada putaran ketiga, Sudirman menang tipis 1 suara dari Urip Sumoharjo. Ditetapkanlah Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI pertama. Pengganti Sudirman ialah Jenderal TB Simatupang. Setelah Simatupang, Panglima TNI selanjutnya adalah Ahan Nasution. Selanjutnya jabatan diemban Laksamana Udara Suryadi Suryadharma. Dari 4 nama ini, hanya Suryadi yang dari Angkatan Udara. Suryadi didapuk sebagai Panglima TNI yang saat itu nama jabatannya Gabungan Kepala Staf karena aturan saat itu Gabungan Kepala Staf dijabat bergiliran tiap angkatan. Jabatan Gabungan Kepala Staf yang dijabat bergantian antar angkatan kembali dihapus. Alhasil, Angkatan Laut belum sempat merasakan menjadi pimpinan Gabungan Kepala Staf. Soekarno mengganti Angkatan Perang menjadi Angkatan Bersenjata. Jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata setingkat Panglima TNI dipercayakan kembali ke Nasution. Namun, saat itu Kepala Staf Angkatan Bersenjata tidak punya wewenang komando. Ini karena jabatan Kepala Staf Angkatan baik AD, AL, dan AU dijadikan setingkat menteri dengan kedudukan sebagai Panglima. Panglima Angkatan langsung berada di bawah naungan Presiden sebagai Panglima tertinggi. Bisa dibilang,
penunjukan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata adalah cara Soekarno membuang Nasution yang berseberangan secara politik dengan dirinya. Beralih ke era Soeharto, jabatan Panglima TNI semua berasal dari Angkatan Darat. Soeharto tidak pernah sekalipun memilih jabatan Panglima TNI dari AL dan AU. Hal ini terjadi karena Soeharto adalah presiden yang berasal dari Angkatan Darat. Selain itu, Soeharto memiliki sentimen negatif terhadap dua angkatan tersebut. Ini dipicu pecahnya tragedi 30 September 1965. Soeharto menganggap AL dan AU adalah angkatan yang loyal terhadap Soekarno dan terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Bersihkan Angkatan Laut Republik Indonesia dari kekuatan gelap PKI, perintah Soeharto kepada Kasal Laksamana Sudomo. Lalu Sudomo menggelar operasi ikan paus membersihkan anasir-anasir PKI di tubuh Angkatan Laut. Senada dengan AL, AU pun menjadi anak tiri di era Soeharto. Selain tidak ada yang menjadi Panglima TNI, tak ada Marsikal Angkatan Udara yang pernah jadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib. Ketika Soeharto jatuh, mulai ada perubahan di tubuh organisasi TNI. Presiden Gus Dur mendobrak kebiasaan lama di era Orde Baru. Untuk pertama kalinya, Panglima TNI dijabat dari Angkatan Laut. Dia adalah Laksamana Widodo Adi Sucipto. Lalu, untuk menghindari dominasi dari Angkatan Darat, dibuatlah Undang-Undang TNI yang menyebutkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan. Presiden SBY adalah presiden yang menerapkan rotasi antar angkatan di tubuh TNI. Ia pernah menunjuk Marsikal Djoko Suyanto dari TNI AU sebagai Panglima TNI. Lalu Marsikal Djoko Suyanto diganti oleh Jenderal Djoko Santoso dari Angkatan Darat. Setelahnya, giliran Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut yang didapuk sebagai Panglima. Masa Presiden Jokowi, dipilihlah Jenderal Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat, kemudian diganti oleh Marsikal Hadi Cahyanto, dan kini Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Artinya, selama hampir 10 tahun memimpin, Jokowi belum pernah menunjuk Panglima TNI dari Angkatan Laut. Lalu, apakah di masa ujung jabatannya Jokowi akan menunjuk Panglima TNI dari Angkatan Laut? Mengingat Jokowi pernah mencetuskan bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia, atau justru Jokowi kembali menunjuk Panglima dari Angkatan Darat karena adalah yang memiliki fungsi teritorial untuk pengamanan pemilu 2024. Sejumlah pengamat selalu mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan kepentingan politik penguasa saat itu. Terlebih saat ini pergantian Panglima TNI terjadi di tahun politik menjelang pemilu 2024. Angkatan Darat dinilai lebih mampu membantu pengamanan pemilu 2024. Ini karena wewenang AD yang memiliki fungsi pembinaan teritorial. Secara organisasi, AD memiliki komando teritorial di daerah-daerah mulai dari Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil. Personel Angkatan Darat tersebar hingga ke tiap-tiap desa dengan babinsanya. Sumber daya seperti ini dirasa diperlukan presiden untuk membantu dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Jika kita melihat polanya sejak pemilu langsung, memang adalah yang dipercaya menjadi Panglima TNI di masa suksesi kepemimpinan nasional. Benar juga apa yang pernah diungkapkan Jenderal Agung Gumelar soal dominasi AD sebagai Panglima TNI. Karena Matra Darat yang lebih mengenal teritorial, jawab Agum saat ditanya mengapa AD paling sering menjadi Panglima TNI. Namun tak fair rasanya jika alasan teritorial yang dijadikan pijakan dalam menentukan Panglima TNI. Beda dengan AD, AL dan AU tidak memiliki fungsi pembinaan teritorial. Personel AL dan AU tidak tersebar sampai ke desa-desa. Karena itu, pemilihan Panglima TNI memang sebaiknya hanya dilihat dari faktor profesionalitas dan soliditas, bukan faktor politis. Seperti ada pengamat yang mengatakan, sosok jenderal ini lebih pantas jadi Panglima karena dia lebih tegas sehingga lebih dibutuhkan dalam mengamankan jalannya pemilu. Siapapun orangnya, dari mana matra dia berasal,
ketika sudah menjadi jenderal bintang 4 pasti sosok yang tegas. Justru yang paling penting jadi pertimbangan adalah faktor soliditas di tubuh TNI sendiri. Jangan sampai keputusan penunjukan Panglima TNI selanjutnya menimbulkan kecemburuan. Co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan pergantian Panglima kali ini tidak bisa dikaitkan dengan tahapan pemilu meski waktunya berbarengan. Menurutnya, pengaitan itu justru lebih bertendensi pada upaya menarik-narik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis bukan politik negara. Fahmi mengingatkan, Indonesia sudah bukan di dalam momen Orde Baru, di mana TNI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator. Selain itu, TNI saat ini berbeda dengan TNI masa lalu. Di masa lalu, TNI berperan penting dalam upaya suksesi pemilu, sedangkan saat ini TNI tidak boleh masuk ke dalam urusan politik praktis atau elektoral.